Ibu apa Jumpa kabar lagi ya. Ibu? Iya, Baik alhamdulillah. ya. Kita menunggu doktor. Doktor. Kita dengan Doktor Husaini ya, Ibu Ici. Iya, Puan. Dok, Puan, dokternya belum masuk kan? Pak dokter udah ada tadi mana? Saya ada di sini. Alhamdulillah. US. Sudah bisa dimulai ya, Puan ya? Ya bisa Ibu. Kita ada wakil daripada Kampung Lonek ke Ibu dalam kumpulan ini. Iya, iya. Kelompok kedua ke? Mau buat dulu kelompok kedua ke? Ke kelompok berapa? Kelompoknya Ya, kelompok berapa? Rohil itu kelompok 2, 3, 4. Iya, dia masuk. Udah udah bisa dimulai ya? Kelompok 2 ya? Hah? Sebelumnya Ibu mohon maaf izin share screen.
Dua. Dua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik. Alhamdulillah, di room ini adalah room dengan case study dengan pendekatan growth wheel. Selamat datang, ada Puan Dr. Syarina dan Cik Dr. Hussein yang akan menjadi panelis bersama dengan Ibu Ici. Eh, Aturannya adalah setiap kelompok akan diberikan waktu selama 30 menit dengan 15 menit presentasi dan 15 Q&A. Jadi silakan kepada peserta yang pertama yaitu dari kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Ah, saya akan reminder melalui chat ketika waktu tinggal 5 menit lagi. Apabila waktu tinggal 5 menit lagi, mohon bisa bersegera pada kesimpulan eh, akhir agar tidak melampaui melampaui waktunya. Demikian, silakan untuk dimulai untuk kelompok 2. Apakah dari kelompok 2 ataukah dari eh, moderator? Kelompok 2? Hmm? Baik Bu, sebentar masih well prepared untuk share screen-nya. Oke, baik. Baik, ya. Selamat datang, Kiroji. Kita tidak bisa mulai ya, Kiroji, ya. Terima kasih atas kehadiran Kiroji. Oke, baik. Silahkan dipersilahkan kepada kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada seluruh partisipan yang telah hadir di ruangan ini. Dengan berdirinya saya di sini bertujuan untuk memaparkan case study yang sudah kami kerjakan. Pertama-tama saya dari kelompok 2 yang berjudulkan case study homestay Kampung Lone menggunakan pendekatan growth wheel. Untuk pembimbing sendiri, kita ada dari Ibu Estu Widarwati, SE, MSI, CLA. Next. Pertama-tama di sini ada anggota tim kami sendiri. Yang pertama ada Dinda Nur Sherly. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Edi Suwanto. Yang ketiga ada Fitriani. Yang keempat ada Firly Devi Laleti. Yang kelima ada Hasna Nur Khadijah. Dan yang terakhir ada Heru Setiawan. Pertama, di sini ada latar belakang. Homestay Lone adalah homestay yang memungkinkan pengunjung menikmati dan mengapresiasi gaya hidup asli masyarakat desa tradisional Negeri Sembilan. Homestay ini menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan dan menghargai gaya hidup asli penduduk desa tradisional Negeri Sembilan. Desa yang menawan yang dikelilingi oleh hamparan sawah, pohon karet, keindahan alam yang melimpah dan rumah-rumah tradisional yang menjadikan tempat pelarian yang sempurna untuk kabur dari hiruk pikuk ibu kota. Next. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, evaluasi kinerja keuangan. Yang kedua, ada konsep bisnis. Yang ketiga, ada hubungan pelanggan. Yang keempat, ada operasional. Yang kelima, ada organisasi. Dan yang terakhir, ada potensi pertumbuhan.
Di sini ada evaluasi kinerja, laporan keuangan koperasi Homestay Lone, jempol jempol Brandhead menunjukkan pertumbuhan pasif dari 2021 sampai 2022, terutama dari sektor pariwisata seperti homestay dan desa lestari yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 4,38% menggunakan analisis tren. Dengan total pendapatan sebesar 23,38%, meskipun pengeluaran koperasi juga naik 2,37%, terutama untuk biaya operasional seperti kontrak saluran air yang meningkat sebanyak 4,22%. Peningkatan pendapatan yang signifikan membuat koperasi tetap mampu menghasilkan laba bersih yang besar. Keberhasilan koperasi dalam mengelola keuangan ini mencerminkan strategi bisnis yang efektif, namun mempertahankan pertumbuhan koperasi perlu meningkatkan efisiensi biaya dan pertimbangan diversifikasi sumber pendapatan. Di sini ada konsep bisnis menyempurnakan proporsi nilai. Poin pertama ada ekowisata dan wisata budaya. Poin pertama adalah mengembangkan ekowisata berbasis potensi alam sekitar seperti jalur trekking, agrowisata atau wisata sungai. Yang kedua ada homestay dan wisata edukasi. Menyediakan program homestay yang memungkinkan pengunjung tinggal bersama warga lokal untuk merasakan kehidupan sehari-hari mereka. Poin kedua, mengadakan wisata edukasi seperti workshop tentang kajian lokal atau cara bertani tradisional. Yang ketiga ada produk kreatif dan UMKM lokal. Strategi yang dapat diterapkan untuk menarik wisata internasional dan domestik. Yang pertama, ada penawaran pengalaman yang unik. Artinya wisata budaya dan lokal menciptakan pengalaman wisata yang autentik seperti mengajarkan wisatawan untuk kerajinan tradisional, memasak makanan lokal, atau ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Ini dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya yang unik. Selanjutnya ada ekowisata dan wisata alam. Kembangkan aktivitas wisata alam seperti trekking, birdwatching, dan berkemah. Serta tawarkan paket khusus bagi para wisatawan yang mencintai alam. Terus dari segi promosi berbasis event atau festival, promosi Homestay Kampung Lone sebagai pilihan penginapan bagi wisata yang datang untuk festival atau acara lokal. Homestay dapat dibekerjasamakan dengan pemerintah atau komunitas lokal untuk menjadi bagian dari promosi event. Selanjutnya ada strategi memperkuat loyalitas pelanggan dan pengenalan merek. Yang pertama ada pelayanan personal. Artinya, melatih staf untuk memberikan pelayanan yang ramah, inovatif, dan profesional. Wisatawan akan merasa lebih dihargai, akan cenderung merekomendasikan homestay Kampung Lone kepada orang lain. Selanjutnya ada operasional meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, proses internal dan kuadran
operasional homestay, Homestay Lone dapat menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pengalaman pengunjung melalui teknologi seperti WiFi berkecepatan tinggi, pengguna jaringan internet yang andal dan cepat dapat meningkatkan kenyamanan tamu, khususnya bagi para pengunjung yang membutuhkan koneksi untuk bekerja dan berkomunikasi. Poin kedua, ada penggunaan praktik kebersihan yang ramah lingkungan. Artinya, menggunakan produk pembersih yang ramah lingkungan dan penggunaan plastik sekali pakai untuk mendukung operasional yang lebih hijau. Poin kedua, pengelolaan air. Maksudnya bagaimana instalasi teknologi yang hemat air seperti shower dengan tekanan rendah, toilet dengan flush, dan pengelolaan air limbah dengan baik. Di sini ada organisasi membangun kapasitas internal untuk memperkuat kuadran organisasi Homestay Lone dan menyelaraskan struktur organisasi koperasi dengan tujuan pertumbuhan jangka panjang. Homestay Lone bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan keterampilan dan kepemimpinan. Poin kedua, praktik tata kelola yang baik. Dan yang ketiga, penyelarasan struktur organisasi. Yang keempat, inovasi digital dan digitalisasi. Dan untuk yang terakhir, fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Heru. Cek. Oke. Untuk selanjutnya yaitu potensi pertumbuhan, mengidentifikasi petualang untuk ekspansi. Berdasarkan alat roda pertumbuhan, Homestay Lonek memiliki potensi pertumbuhan paling signifikan pada area hubungan pelanggan. Pariwisata yang berbasis layanan seperti Homestay Lonek sangat bergantung pada pengalaman dan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya berdampak pada reputasi dan loyalitas pelanggan. Selain itu, Homestay Lonek sebagai koperasi memiliki keunggulan dalam mengembangkan hubungan erat dengan komunitas dan pengunjung, menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya itu rencana tindakan untuk mengembangkan hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Di mana dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu pelatihan staf dan layanan pelanggan. Berinvestasi dalam pelatihan berkala untuk staf mengenai standar pelayanan prima, komunikasi, dan manajemen konflik. Layanan pelanggan yang ramah dan berkualitas akan meningkatkan pengalaman tamu loyalitas pelanggan. Lalu pembuatan program. Mengembangkan program loyalitas yang memberikan diskon, penawaran khusus atau hadiah bagi pelanggan yang sering menginap. Lalu yang ketiga itu survei kepuasan pelanggan, di mana menggunakan feedback pelanggan melalui survei kepuasan secara berkala untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta memperbaiki area yang kurang. Lalu itu yang kedua, yaitu mengembangkan produk wisata yang lebih personal, di mana yang kedua itu ada dua. Yang pertama itu paket wisata berbasis komunitas, di mana menciptakan paket wisata yang melibatkan masyarakat lokal seperti wisata budaya, kuliner
tradisional atau kegiatan kerajinan tangan. Yang kedua itu penawaran pelayanan khusus, menyediakan layanan tambahan seperti tur berpandu acara tematik, itu misalnya festival lokal. Lalu itu yang terakhir itu pengelolaan, ulasan, dan reputasi online. Isinya itu ada dua, yaitu yang pertama respon terhadap ulasan pelanggan. Di mana mengelola ulasan pelanggan dengan bijak di platform online, baik ulasan positif maupun negatif. Untuk yang kedua itu testimoni atau review website, di mana mengumpulkan dan menampilkan testimoni pelanggan yang puas di website Homestay Lonek. Next. Next, yang terakhir itu ada kesimpulan, di mana kesimpulannya Homestay Lonek menunjukkan potensi pertumbuhan paling signifikan dalam aspek hubungan pelanggan, di mana strategi yang fokus pada peningkatan kualitas layanan, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan pengalaman yang unik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di mana oleh karena itu, koperasi disarankan untuk meningkatkan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan. Strategi lainnya meliputi peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan staf dalam pelayanan pelanggan, program loyalitas, dan survei kepuasan pelanggan. Pengembangan produk wisata personal seperti paket wisata berbasis komunitas yang melibatkan kegiatan budaya dan kuliner lokal, dan mengelola reputasi online, mengelola ulasan pelanggan secara proaktif untuk membangun citra positif di platform online. Next. Berikut dokumen dokumentasi kegiatan dari kelompok 2 yang terselenggarakan di IKMA ya, di Malaysia. Next. Untuk pemaparan hasil dari riset dari kelompok kami sudah dipaparkan. Mungkin untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab atau apa, Q&A ya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Eh, baik, terima kasih kepada Saudara Heru. Mungkin itu yang dapat kelompok udah paparkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Eh, untuk kelompok 2 telah selesai dalam presentasinya. Maka akan lanjut 15 menit, yaitu Q&A kepada para panelis, baik dari Kampung Lone maupun dari Stisa dan dari IKMA. Dipersilahkan, mungkin bisa dimulai dari Dokter Cik Huzaini, mungkin bisa memulai. Kemudian nanti bisa lanjut ke ke Puan Dokter Syarina, lalu kemudian ke Ibu Ici. Dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terlebih dahulu terima kasih kelompok 2 buat persembahan ya. Semua tu ada berapa slide sebenarnya? Saya nak tanya. Ada 14 slide. 14 slide. Satu slide 1 minit. 2 minit lah So mana dirakungkan you all boleh buat persembahan 30 minit. Betul? So dari apa yang saya tengok, mungkin masa dia terlalu singkat. Sebenarnya apakah bisnes konsep yang Ronik bawa tu? Apakah bisnes konsep dia sebenarnya? Sebab persembahan anda terlalu banyak perkataan-perkataan yang kadang-kadang boleh terlepas pandang sebenarnya. Bila kita buat persembahan,
banyakkan poin-poin yang kita nak terjemahkan. Sebab you all tulis, kemudian you all baca. So tak apalah. So saya nak tanya, apakah sebenarnya business concept Lonek sebenarnya? Baik, silahkan mungkin dengan kelompok 2 bisa menjawab yang dikonfirm oleh Dr. Husaini, mungkin bisa perwakilannya. Sebenarnya kelompok 3, kelompok 4 pun dah dengar dah, kan? So apakah business Iya. concept? Sebab dalam growth wheel, seperti biasa, dia ada 4 kuadran yang saya beritahu, kan? So kuadran yang pertama adalah business concept. Kedua adalah tentang pembangunan organisasi atau organization. Kemudian dia punya marketing segmentation, dan last sekali adalah tentang dia punya facility. So pada permulaan ini saya cuma nak tanya kepada anda semua tentang sebenarnya bila kita pasal business concept, ada soalan-soalan yang saya tanya dulu. So saya nak tanya, anda faham tak apakah Loneknya business concept koperasi yang dibuat kat situ? Berdasarkan pada growth wheel yang di-tengok. Ada soalan-soalan yang saya buat. Saya hantar. Soalan kedua, tak apa you prepare yang tu. Soalan kedua, berapa pendapatan setahun? Tahun 2023. Lonek. Sebab kita tengok daripada dia punya facilitating dia, facility dia, yang tentang operation dia. So salah satunya tentang dia account. So adakah dia punya account tu based on dia punya finance tu kukuh tak kukuh 2023? Dan yang ketiga saya nak tanya, kalau yang tu pun you tak boleh tahu, saya nak tanya juga tentang, ada tak you nampak organisasi cat di bawah Lonek tu? Terpampang di tempat premis homestay dia. Ada tak organisasi cat? Ada berapa organisasi cat kat situ? Baik, izin untuk pertanyaannya akan didiskusikan bersama teman-teman kelompok. Paling untuk saat ini dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, boleh? Boleh, tak ada masalah. So, saya serahkan kepada panel yang lain untuk bertanya. Sebab 3 soalan yang saya tanya ni tak dijawab dan ingin berdiskusi, saya silakan. Saya ada satu soalan yang simple. Cadangan daripada kelompok kedua ni tadi. Pertamanya, terima kasih atas pembentangan yang baik. Namun saya ada satu soalan kerana tadi ada dicadangkan supaya aktiviti promosi itu digiatkan dan melalui kaedah yang lebih digital lah, lebih terkini. Cuma kalau kita tengok kebanyakan demografi mereka yang terlibat di Kampung Lonek ini ialah di kalangan mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas, majoritinya. Jadi apakah strategi ataupun cara yang boleh koperasi laksanakan bagi
mengambil kira cadangan daripada kelompok kedua ini dengan mengambil kira keadaan kewangan koperasi tersebut. Itu saja. Terima kasih. Bisa ada jawapan daripada Coba. Ikit tadi, Iya. Pak Ikit ataupun Pak Hero tadi? Terima kasih. Dicatat dulu pertanyaannya ya. Bisa diteruskan? Bisa, Bu. Mau dijawab dulu apa ditambah pertanyaannya? Ditambah dulu aja, Bu. Ditampung dulu pertanyaannya. Ya, siap. Iya. Eh, kan untuk Koperasi Kampung Lonex itu sudah ada laporan tahunannya ya. Ada nggak? Kamu nerima nggak laporan tahunan Kampung Lonex? Koperasinya Ada, Bu. ada. Nah, dari situ coba kamu sebutkan kantor akuntan publiknya namanya siapa ya? Itu. Nah, Ya, kemudian tadi kan dari tahun 2021 itu rugi, baru kemudian setahun kemudian 2022 dia bisa mencapai laba. Nah, coba jelaskan dari sisi keuangannya peningkatan itu disebabkan oleh akun-akun yang mana saja. Itu aja, dua aja ya. Terima kasih. baik, Bu. Ya, sama-sama. Eh, Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bertanya. Sebelumnya, kami izin dulu untuk berdiskusi bersama kelompok kami. Bu Es itu waktunya berapa menit ini? Eh, Tersisa 5 menit lagi, Bu. Oh, 5 menit lagi. Untuk kelompok dua, dijawab saja ya, Mm-mm. semampu kelompok dua saja ya. Silakan Hasna, Hasna Heru, enggak. Baik, Bapak, Ibu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya akan saya jawab ya sebagai perwakilan dari kelompok dua. Untuk yang pertama itu pertanyaannya mengenai ini ya. Yang pertama tuh konsep bisnis pada Lonek, betul. Untuk yang pertama, yaitu pertanyaannya apa bisnis konsep yang Lonek bawa? Untuk bisnis konsep yang Lonek bawa itu fokus pada pengembangan ekowisata dan wisata budaya yang disebut menggunakan potensi dalam sekitar dan budaya lokal sebagai daya tarik utama. Lalu ada wisata edukasi, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan kehidupan sehari-hari di mana warga setempat melalui homestay Lonek serta mengadakan wisata edukasi terkait budaya dan kerajinan lokal. Untuk yang selanjutnya itu produk kreatif dan UMKM lokal dari Lonek.
itu sendiri, di mana meningkatkan produksi kerajinan khas serta memberikan pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital untuk warga. Yang dimana kerajinan yang sudah kami pelajari ya di Lonek yaitu pembuatan kupu-kupu gitu di Lonek mengenai dengan bahan baku dari rotan. Mungkin untuk pertanyaan pertama, apakah sudah cukup dan ada yang ingin dikoreksi mengenai jawabannya? Sebenarnya bagi saya, you all kena faham business konsep kampung Learning ni is more in ecotourism. Kalau di bahasa Indonesianya adalah pariwisata desa. Ya. So kalau kita buat research tu, kalau next time kita kena tengok bahawa konsep yang dijalankan pada mulanya adalah tentang pertanian, sawah padi, untuk perkampungan komuniti setempat. Tapi selanjutnya bila kita tengok, konsep yang digunakan sekarang ni adalah ecotourism. Yang tu yang sepatutnya ditekankan untuk pandangan ataupun idea-idea yang bernas bagaimana kita nak bantu Kampung Lonex ni daripada segi ecotourism. Itulah contoh satu sebab saya faham banyak aktiviti yang dijalankan, cuma kena faham konsep yang dijalankan lah. Kalau di Indonesia ni saya baru tahu yang you all kena belajar agrowisata, wisata alam. Itu semua ecotourism tentang edukatif atau education. Saya pun kena belajar cakap Indonesia ni. Wisata kan. Tapi sebenarnya tentang kalau dilihat dari segi global sekarang tentang ecotourism. Sebab tu dia nak pergi ke tahap international. Nak bawa orang-orang luar datang mengunjungi Koperasi Fikir dan menjana pendapatan selebihnya. Itu bisnes konsep yang digunakan. Yang keduanya bila kita tengok daripada account daripada tahun 2023 kalau you tengok ni dia baru orang kata baru start daripada PKP sangat mencabar perniagaan mereka. So itu yang saya nak nampak you buat research tentang cabaran yang dia hadapi menangani saat-saat ketika tu dia masih lagi sustain. Dia still lagi kelestarian kat situ. Itu yang you kena present sebenarnya kena tengok tu. Itu saya dah cakap tu ketiga dan keempat dah dengar lah. Sebenarnya dah you present lepas semua saya boleh simpulkan dia tak apa. Yang ketiga tu biasalah dah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lah tentang fasiliti yang dia ada iaitu operasi. Operasi yang dia ada tu berbeza dengan operasi-operasi di Malaysia yang lain. Mana kalau you tengok Kampung Lonex Jelebu ni dengan culture dia ada seiras-iras dengan Minang orang Indonesia kat sana so dia adalah mencipta lapang kerjaya sebenarnya kepada penduduk-penduduk yang bukan muda sangat. You kena tengok so bagaimanakah idea untuk menarik anak-anak muda ni bersama boleh meningkatkan pendapatan di dalam konsep ecotourism tu. Itu sajalah saya punya sharing kongsi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cik Dr. Husaini. Ada ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Puan Syarina atau dari IKMA? Ada Cik Afnan? Daripada segi keseluruhan saya ingat apa yang disampaikan oleh Dr. Husaini tadi dah menyeluruh. Cuma itu tadi konsep bringing the young people, youth to get involved and the youth to leverage on the IT infrastructure untuk lebih meluaskan, mempromosikan Kampung Lonex dengan menggunakan modal yang minimum lah, dengan menggunakan media sosial yang semasa. Baik, terima kasih kepada panelis. Ibu Ici ada yang mau ditambahkan? Cukup?
Jawaban saya belum, Bu. Oh, belum dijawab ya? Oh, oke. Bagaimana kelompok 2? Mau dijawab secara pribadi atau bagaimana ini? Oke, Bu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi kan saya baru menjawab dari Bapak Dokter Hussein ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya jawab sekarang, Ibu. Akun-akun mana saja yang izin menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Ici, SEMSI AKCA, itu pertanyaannya, mana saja yang akun mana saja yang meningkatkan pendapatan Kampung Lonek ini. Koperasi Homestay Lonek Jempol Rehan mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 sampai 2022. Hal ini terlibat dari peningkatan pendapatan, terutama dari sektor pariwisata, homestay, dan desa lestari, dan peningkatan laba bersih pada tahun 2022. Total pendapatan Kampung Lonek dengan menggunakan analisis tren, yaitu pendapatan utamanya itu berasal dari pelancongan, homestay, dan desa lestari dengan kenaikan sebesar 4,38%, yaitu tahun tahun 2000 kenaikannya itu sebesar 230,120 ringgit Malaysia. Dengan presentasinya itu 4,38%. Terus nama kantor akuntan publiknya itu yaitu Muhammad Noh Muhammad nama akuntan publiknya itu yaitu Muhammad Noh, dan nama kantor akuntan publiknya itu Muhammad Noh and CO. Dan Marlina binti Muhammad Noh. Bagaimana Bu Ici? Cukup jawabannya? Udah cukup, Bu. Silakan dilanjutin. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah membahas, juga kepada kelompok 2 yang sudah berusaha menjawab. Kalau sedikit tadi ya penekanan pada konsep Broadwell sendiri kan terdiri dari 4 kuadran ya. Jadi mungkin nanti sebaiknya memang dimasukkan ada bagannya ya. Kalau tadi saya lihat belum sebagaimana yang poin yang disampaikan oleh Dr. Huzaini dan
Puan Syarina yang fokus nanti pada IT-nya bagaimana pengembangan untuk marketing Kampung Lone. Oke, baik, kita berikan applause secara virtual ya untuk kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan untuk kelompok 3 untuk persentase batasan waktu ya. Jadi 15 sampai 20 menit aja. Nanti kalau sudah ada peringatan dari saya, maka silakan langsung pada kesimpulan. Kita coba lebih banyak pada diskus aja ya, bagaimana panelis memberikan saran dan masukan agar lebih baik lagi dalam membedah strategi bisnis dengan pendekatan growth well. Silakan untuk kelompok 3. Boleh untuk kelompok 2 di share-nya di stop screen terlebih dahulu. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi mengenai Koperasi Homestay Lonek Jempol Berhad, Malaysia. Kami dari kelompok 3 sangat antusias untuk menyampaikan hasil riset yang telah kami lakukan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya Jessica Putri Marcelina dan ada teman saya Naila Rahma selaku perwakilan dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok kami yang lain yaitu ada Intan Kartika, Karisma Ramadanti, Nita Aulia, dan Nur Alifah. Gimana ini? Oh, benar, bukan. Yes, betul, betul. Nggak bisa. Oh, slide kemudian. Indonesia. Wah, ini. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya untuk tujuan bersama. Berperan penting dalam perekonomian termasuk di Malaysia, koperasi membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup, dan mendorong kewirausahaan. Struktur organisasi koperasi itu juga terdiri dari anggota sebagai pemegang kuasa, pengurus yang mengelola operasional, dan lembaga yang membuat keputusan utama. Lalu kontribusi koperasi meliputi peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan anggota, serta pembangunan sosial dengan memberdayakan masyarakat. Tantangan koperasi mencakup manajemen yang lemah, keterbatasan modal, partisipasi anggota yang rendah, serta persaingan dengan perusahaan swasta. Oleh karena itu, di Homestay Lonek, destinasi wisata di Negeri 9 ini dikelola oleh Koperasi Homestay Lonek Jempol Berhad menghadapi tantangan bisnis yang memerlukan strategi pertumbuhan berkelanjutan. Salah satunya dengan analisis growth wheel untuk menilai kinerja dan strategi pengembangan koperasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukannya penelitian ini. Lalu, growth wheel itu sendiri adalah alat pengambilan keputusan yang efektif untuk membantu pemilik bisnis dan manajer pengembangan usaha secara menyeluruh dalam pengembangan bisnis koperasi homestay Kampung Lonek Jempol Berhad di Malaysia. Growth wheel digunakan untuk menganalisis 4 aspek utama, yaitu yang pertama ada bisnis konsep, yang kedua customer relation, yang ketiga operation, yang keempat ada organization. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu ada bidang bisnis konsep. Untuk bisnis idea dari Kampung Lonek, Homestay Lonek itu sendiri menawarkan pengalaman budaya lokal dan gaya hidup tradisional di Negeri 9, seperti mengelola bisnis lain seperti kanopi, sewa,
kanopi sewa, catering, peternakan lebah, dan kerajinan tangan. Koperasi ini juga bahkan telah menerima banyak penghargaan, termasuk penghargaan homestay terbaik di Malaysia dan penghargaan homestay ASEAN. Lalu selanjutnya produk portofolio. Lalu untuk produk portofolionya itu sendiri, Koperasi Homestay Kampung Lonek mengusung konsep yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan pedesaan tradisional Melayu yang autentik dengan menawarkan program berupa kita bisa eh, menikmati kehidupan desa di sana. Wisatawan juga dapat tinggal di rumah penduduk lokal, lalu mempelajari adat istiadatnya, dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari di sana. Lalu selanjutnya budaya dan edukasi. Pengunjung juga berkesempatan mempelajari budaya Melayu di sana seperti tarian tradisional dan dan permainan rakyat tradisional. Lalu untuk ekowisata dan alamnya, Kampung Lonik menawarkan destinasi ekowisata dengan pemandangan alam yang indah serta aktivitas luar ruang seperti menangkap ikan dengan tangan kosong atau yang kita tahu mengocak ya. Lalu untuk revenue modelnya itu sendiri adalah salah satu aspek penting dalam menentukan bagaimana koperasi menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Di sini Kampung Lonek tersebut memperoleh pendapatan dari penyewaan kamar, wisata budaya, ekowisata, penjualan produk lokal, dan layanan transportasi. Selain itu juga ada pendapatan dari hibah pemerintah dan penghargaan. Model pendapatan yang dihasilkan berupa fixed price, yaitu dari tarif sewa yang tetap untuk setiap malam menginap. Lalu dynamic pricing, harga yang bisa disesuaikan berdasarkan permintaan pasar, musim wisata, dan durasi menginap. Lalu customer portfolio adalah kumpulan dari berbagai segmen pelanggan yang menjadi target bisnis koperasi serta memahami karakteristik, kebutuhan, dan preferensi mereka. Yaitu yang pertama ada wisatawan domestik, itu bisa berupa keluarga, pasangan muda, dan individu yang mencari liburan ramah keluarga. Lalu selanjutnya ada juga dari wisatawan internasional, seperti dari Asia hingga Eropa, yang tertarik pada budaya dan alam lokal. Lalu selanjutnya kelompok edukasi seperti sekolah, university, dan institusi pendidikan yang mencari program wisata edukasi. Selanjutnya ada wisatawan ekowisata juga, yaitu penggiat lingkungan atau pencinta alam dan pelancong yang tertarik pada aktivitas alam berkelanjutan. Selanjutnya untuk market positionnya dari geografinya itu sendiri menawarkan pengalaman pedesaan Melayu yang otentik dan alami, lalu layanannya menjadi penyedia wisata budaya dan ekowisata terpadu, lalu segmen pelanggannya destinasi wisata untuk keluarga, pelajar, dan wisatawan internasional. Untuk diferensiasinya menawarkan wisata berbasis komunitas yang mendukung pemberdayaan lokal. Selanjutnya, eh, dari ownership and board-nya, ini sudah masuk ke bidang organization ya. Lalu bagian ownership dan board-nya itu sendiri, Koperasi Homestay One Example Berhad, Malaysia menyoroti aspek kepemilikan dan tata kelola dalam struktur koperasi tersebut. Jadi struktur koperasi tersebut itu di Lonek, Koperasi Homestay Lonek Jempol Berhad itu bagaimana? Di sini Tuan N. Mohfaiz bin Mohzin selaku ketua yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan operasional harian. Selanjutnya untuk employee mencakup pengelolaan sumber daya manusia termasuk bagaimana koperasi ini merekrut, melatih, dan memberdayakan para pekerjanya.
Ada rekrutmen lokal, pelatihan dan pengembangan. Lalu dampak positifnya itu keterlibatan karyawan lokal menciptakan lapangan pekerjaan berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pariwisata berbasis komunitas. Lalu untuk dari sisi partnership-nya, berfokus pada bagaimana koperasi ini tuh membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan bisnis mereka. Yang pertama, dilakukannya kolaborasi dengan pemerintah seperti SKM, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan MKM untuk mendapatkan dukungan regulasi, pelatihan, dan pembiayaan. Lalu kemitraan dengan pariwisata untuk mempromosikan homestay sebagai bagian dari program pariwisata berbasis komunitas. Lalu ada kemitraan dengan komunitas lokal. Jadi berkolaborasi dengan penduduk setempat dalam mengelola homestay. Lalu kemitraan internasional. eh, Menjalin hubungan dengan entitas internasional seperti delegasi dari Australia untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya serta membuka peluang kolaborasi global. Lalu untuk bisnis prosesnya berfokus pada bagaimana sih koperasi ini menjalankan operasionalnya secara efisien, termasuk sistem dan prosedur yang mendukung aktivitas bisnis sehari-hari. Jadi manajemen homestay itu sendiri mengelola pemesanan, layanan tamu, pemeliharaan fasilitas, dan jadwal tamu untuk memberikan pengalaman terbaik dari pengunjung. Selanjutnya ada produk lokal, kolaborasi eksternal, dan teknologi, serta sistem keuangan dan pelaporannya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu masih di bidang organization, ada legal issues. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama ini terkait dengan kepatuhan koperasi, di mana koperasi ini wajib mematuhi undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang Koperasi tahun 1993, dan juga diawasi oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kemudian poin yang kedua ada ketenagakerjaan, di mana koperasi ini wajib mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Misalnya seperti Akta Kerja tahun 1955 dan untuk melindungi hak-hak karyawannya. Kemudian poin yang ketiga yaitu terkait dengan lisensi dan juga regulasi, di mana koperasi ini harus memiliki izin usaha yang sah dan mematuhi regulasi terkait dengan industri pariwisata dan juga akomodasinya. Kemudian yang poin keempat itu ada perpajakan. Nah, koperasi ini juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pajak pendapatan dan juga SST yang secara transparan. Kemudian untuk poin yang terakhir, ini hak milik dan juga sengketa lahan, di mana koperasi ini harus memastikan bahwa segala properti yang dikelola ini memiliki dokumen hukum yang jelas terkait dengan kepemilikan tanah dan juga bangunan. Kemudian untuk yang bidang selanjutnya yaitu terkait dengan customer relation. Yang pertama ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada komunikasi internal, yaitu memperkuat komunikasi antar anggota melalui rapat rutin dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Kemudian yang kedua ada kolaborasi lokal. Yang ketiga ada jangkauan nasional. Yang keempat jangkauan global. Dan yang terakhir networking digital. Kemudian yang selanjutnya ini masih dalam bidang customer relation, marketing, sales, and service. Poin pertama ada pemasaran digital, yang dimana ini memanfaatkan situs web menarik seperti media sosial dan juga platform online untuk mempromosikan pengalaman unik di Homestay Lonek. Kemudian poin kedua kerjasama OTA, yang dimana memanfaatkan platform seperti tiket.com, Agoda, dan juga lainnya untuk memperluas jangkauan dan memudahkan pemesanan serta mendapatkan ulasan positif dari wisatawan. Poin yang ketiga ada pemesanan secara mudah. Sistem pemesanan yang mudah ini biasanya diakses dan juga responsif melalui website, aplikasi, dan juga platform OTA. Dan yang selanjutnya ada layanan personalisasi yang dimana menawarkan sambutan tradisional untuk setiap tamu yang datang dengan memberikan pengalaman yang unik. Kemudian ada penanganan keluhan,
yaitu dengan menemani semua keluhan dengan ramah, profesional, dan juga memberikan solusi yang memuaskan. Dan yang terakhir ada event dan juga aktivitas, di mana ini tuh mengadakan aktivitas permainan tradisional dan memasak makanan tradisional untuk interaksi antara wisatawan dan juga penduduk lokalnya. Kemudian ada communication and PR, atau public relation, di mana terdapat 3 poin di sini. Yang pertama ada pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, di sini dengan menjaga hubungan jangka panjang dengan tamu melalui komunikasi berkelanjutan pasca kunjungan. Kemudian poin yang kedua ada komunikasi responsif, di mana di sini menanggapi pertanyaan dan juga saran dan keluhan para pelanggan dengan cepat dan juga personal. Dan yang ketiga ada website informatif. Di sini situs web yang informatif, kemudian mudah diakses dan juga berfokus pada tampilan yang bersih serta informasinya jelas. Kemudian ada branding. Yang pertama ada identitas merek yang kuat. Yang pertama ada identitas merek yang kuat, kemudian yang kedua ada menceritakan kisah lokal, dan yang ketiga ada konten digital yang menarik. Lanjut ke finansial, di sini masuk ke dalam bidang operation. Yang pertama ada sumber pendapatan. Yang kedua ada struktur pengeluaran, dan yang ketiga mengenai alokasi keuntungan. Kemudian ada funding. Oke, untuk kesimpulannya, bahwa dengan menggunakan metode growth wheel ini untuk membangun bisnis koperasi homestay ini adalah pendekatan yang sangat tepat, karena growth wheel ini dapat membantu untuk melihat semua aspek bisnis dari berbagai perspektifnya. Nah, framework ini itu memiliki 4 bidang utama, yaitu seperti konsep bisnis, hubungan pelanggan, operasional, dan juga organisasi. Baik, berikut pemaparan dari kelompok 3 untuk sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Diperkenankan kepada para panelis untuk bisa mengkonfirmasi atau memberikan saran atau pandangan terkait dengan pemaparan dari kelompok 3. Silakan untuk Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Dr. Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 tanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berapa slide you all ada semua? Berapa slide? Slide you all ada berapa banyak? Slide-nya ada Ya, 22 slide. 22 Kebetulan slide. tadi karena waktunya habis, jadi belum bisa dipaparkan semua materinya. Mohon maaf. Sebab apa? Sebab slide tu semua nak baca je. Semua orang tahu sebenarnya, kan? Semua orang tahu. Sebab apa? Sebab itulah kita nak ada 4 kuadran tu. Satu kuadran tu you kena buat dalam masa 25 saat, 250 saat. Supaya you cover introduction, you cover business concept, you cover organization, you cover market segmentation, dan lagi kepada operation. So percaturan dia macam tu. Bila you buat persembahan, you need to have, contohnya kalau you kena buat persembahan berapa minit sebenarnya sekarang? Diberi masa berapa minit buat persembahan? Ya? Berapa minit? 15 menit. Berapa minit? 15 menit. 15 minit. 15 minit kali 60. Mana you ada 900 saat bagi 4. Ada 4 kuadran you kena cakap 225 saat sebenarnya. Sebab tu tak sampai. You cakap, you baca pun macam mana tak sampai sebab you tak practice tentang kuadran-kuadran bila you buat presentation. Ini saya kena highlight. Sebab presentation tu penting bila benda tu sampai. Dalam presentation, you kena clear benda apakah business concept yang dia buat. Untuk menarik minat kepada pendengar atau panel nak beri markah,
Saya nak tanya you all, bila you ada kat kampung Lonek tu, apakah produk premium dia? Bagi saya 3 produk premium yang ada dekat kampung Lonek yang you all pergi. Saya tak minta banyak, saya minta premium yang dia buat. Apakah produk premium? You faham tak produk premium? Produk primer seperti madu kelulut, Lagi? kerajinan tangan, lalu seperti makanan ya, gitu ya, makanan tradisional. Okey. Makanan tradisional itu biasa. Macam you all pun sama saja kan. Cuma apa yang saya lihat kat sini, premium produk dia tentang dia punya pertanian organik. Ya. Kemudian betul madu hutan liar. Ya, one of the. Kemudian dia ada juga tentang kerajinan tangan eksklusif. Okeylah, tak ada masalah. Yang paling pentingnya kat sini bila you tengok business concept tu, eco luxury. Kalau ada bahasa Indonesianya adalah paket wisata alam dan budaya eksklusif. Itu konsep daripada ekoturism tu dia nak bawa pasal premium tu tentang eco luxury. So kalau you tekankan benda-benda tu, barulah you punya research tu cantik lah. Sebab apa dalam saat yang nak idea dia nak bawa ni adalah tentang wellness, reduce stress. Datang kat sana menangani stres, tekanan hidup terdapat lihat. So banyak benda yang dia buat makanan tradisional lah. Makanan-makanan orang-orang apa orang panggil, orang Indonesia jugalah. Orang Minang. Di sana banyak. Sebab itulah saya nak cakap bahawa you all kena more in details bila buat research kan. Bila diberi buat persembahan, dia kena capture to people eye. So benda apa je? Kalau next time you kena ada 4 quadrant sebenarnya, 4 quadrant. Quadrant yang pertama tentang business concept. Tentang kedua tentang apakah cabaran yang dialami oleh Lonex sehingga sekarang. Dan apakah yang you all nampak idea yang you boleh bantu Lonex untuk kehadapan ataupun berkolaborasi dengan masyarakat wisata apa Indonesia. Nah, ini kesimpulan. You clearkan you punya kesimpulan. Kesimpulannya Lonex sekarang macam ni, apa yang kita libat dengan premium produk. Contoh-contohnya kesimpulannya kat itu yang kita boleh buat. Alright? So, saya benda tak sampai, benda biasa-biasa positif. Ambil benda, pergi kat internet, ambil kat mana-mana, hantar je. Tapi kita tak stress benda yang sepatutnya kita stress. Ecotourism, eco-luxury, premium item, premium product. Alright? Boleh? Okay. So, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kumpulan 3 atas pembentangan tadi. Saya ada soalan yang simple saja. Daripada 4 quadrant growth wheel, kalau anda semua perhatikan 4 quadrant growth wheel tu, yang mana satu bagi kumpulan Lonex, kalau diberi pilihan daripada keempat-empat quadrant, yang mana satu you all akan lihat untuk improve dan apakah cadangan-cadangan yang untuk improve di bahagian tersebut. Terima kasih. Itu saja. Dah mau dijawab dulu apa gimana? Apa sekalian aja? Dilanjut aja ya, sekalian ya. Baik, akan dibantu menjawab oleh teman saya yaitu Mita Aulia.
Baik, untuk pertanyaan yang tadi akan dijawab oleh saya mengenai dari 4 hal itu apa yang harus diimprove oleh koperasi homestay Lonek. Menurut kami yang harus diimprove itu adalah mengenai hubungan pelanggannya. Jadi hubungan pelanggan tampaknya memiliki potensi pertumbuhan yang paling signifikan. Seperti peningkatan pemasaran digital, interaksi dengan pelanggan, dan pengalaman pelanggan yang personal akan mendorong lebih banyak tamu dan menciptakan loyalitas pelanggan. Untuk rencana aksinya itu bisa dengan optimalisasi pemasaran digital, seperti membangun strategi media sosial yang kuat, lalu bisa juga dengan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasikan, seperti mengetahui segmen pelanggan, mengenali kebutuhan berbagai segmen, seperti misalkan segmen dalam keluarga, backpacker, atau eco-traveler, dan kembangkan paket wisata yang dipersonalisasi. Kemudian ada kolaborasi dengan influencer dan blogger, seperti untuk mengundang influencer pariwisata lokal untuk menginap di homestay, kemudian membagikan pengalamannya gitu mereka di media sosial atau blog. Ini dapat meningkatkan exposure secara signifikan. Selanjutnya, ada pelatihan anggota dalam layanan pelanggan, seperti pelatihan keterampilan komunikasi dan kursus tentang pengalaman tamu. Jadi ajarkan anggota koperasi untuk menawarkan pengalaman yang konsisten dan unik kepada setiap tamu, menciptakan kesan yang lebih mendalam dan personal. Hal ini juga sesuai dengan misi dan visi dari Homestay Lonek itu sendiri. Sekian jawabannya. Hmm, Okey, terima kasih. ya, saya tambahkan ya. Ini tadi kan berhubungan dengan pelanggan yang perlu ditingkatkan. Bagaimana Kampung Lonek mengetahui dan menanggapi jika ada ketidakpuasan pengunjung? Bagaimana mengetahui dan menanggapi jika ada ketidakpuasan pengunjung? Nah, berikutnya bagaimana profit sharing antara pemilik homestay dengan koperasi? Itu aja. Baik, sekejap kita break sekejap dikarenakan di Indonesia saat ini sudah memasuki asyar sehingga mendengarkan dahulu azan asyar.
Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Ici, silakan. Baik, mungkin kelompok 3 bagaimana untuk bisa memberikan respon atas eh, konfirmasi dari Ibu Ici, silakan. Mohon izin menjawab untuk Kampung Lonik dapat menanggapi menanggapi keluhan dari pelanggan itu bisa berupa dari review Google Maps. Biasanya suka ada yang memberikan nilai. Waktu itu juga kami sebelum berkunjung ke sana, kami semacam survei dulu ke Google Maps-nya, lalu melihat juga review-reviewnya. Nah, itu bisa dipantau untuk membantu meningkatkan juga operasional Kampung Lonek untuk ke depannya. Lalu untuk eh, profit sharing-nya akan dibantu dijawab oleh eh, untuk profit sharing-nya itu yang kami tangkap dari penjelasan saat di Kampung Lonek, eh, untuk pembagiannya, keuntungannya itu rata dibagikan dengan pemilik-pemilik homestay-nya juga dan juga anggota-anggota koperasi lainnya. Ya udah cukup Bu Estu, disilakan diteruskan. Sudah cukup, silakan diteruskan ke kelompok selanjutnya ya. Oke, baik. Demikian terima kasih untuk para panelis yang telah memberikan masukan yang berharga untuk kelompok 3. Jadi bagaimana penyampaian sebuah materi yang menarik tadi ya, juga conclusion. Jadi eh, intinya mungkin jelas, padat, dan valuable gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, kita berikan applause untuk secara virtual untuk kelompok 3. Boleh di stop screen-nya dan dilanjutkan satu kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Jadi sama ya dengan dua kelompok sebelumnya, yaitu presentasi adalah 15 menit. Nah, bagaimana 15 menit itu bisa menyampaikan poin-poin penting yang ingin didengar oleh pihak Koperasi Kampung Lonek, juga oleh IKMA ya, juga juga para para partisipan di room ini. Silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Puan Dr. Zarina, Dr. Husaini, Ibu Dr. Estu Widawarti, SEMSI CRA, serta dosen pembimbing kami yaitu Ibu Ici, SEMSI AKCA. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok atau kumpulan
4 yang bernamakan F4, yaitu Fantastic Four. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya, Nurul Azra Nabila, dan ada Nurizki, ada Nurul Arifin, ada Prika Okawati, Raisa Rahma, dan Raffi Arsanta. Di sini kami izin akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis growth wheel di Koperasi Homestay Lonek, Jempol, Berhad, Malaysia. Nah, langsung saja di sini tuh kami membahas tentang analisis growth wheel di Koperasi Kampung Lonek, Jempol, Berhad yang berlokasi di Malaysia. Koperasi ini tuh berfokus pada pengelolaan homestay dan berbagai proyek pariwisata berbasis komunitas yang bertujuan untuk memberdayakan penduduk lokal serta mempromosikan budaya dan potensi alam setempat. Nah, di sini kami menganalisis growth wheel yang dimana si alat ini tuh dapat digunakan untuk memahami kekuatan dan tantangan koperasi Kampung Lonek Jempol Berhad. Nah, growth wheel framework ini membagi analisis menjadi 4 aspek utama, yaitu ada bisnis konsep, yaitu menilai ide bisnis, produk dan posisi pasar. Terus ada customer relation yang mengevaluasi hubungan dengan pelanggan dan strategi pemasaran. Terus yang ketiga ada organisasi, menganalisis struktur kemitraan. Terus yang keempat itu ada operation. Nah, kita langsung aja ke hasil dan pembahasan kelompok kami. Yang pertama itu konsep bisnis konsep. Jadi, Koperasi Kampung Lonek ini dikenal sebagai Koperasi Homestay Lonek Jempol Berhad. Ini tuh terletak di Negeri Sembilan, Malaysia. Kampung ini tuh memiliki konsep perancangan berasaskan community yang menggabungkan kegiatan homestay dengan pengalaman budaya lokal. Homestay Lonek menawarkan pengunjung kesempatan untuk tinggal bersama penduduk setempat dan menikmati gaya hidup tradisional, seperti pembuatan makanan khas Negeri Sembilan dan permainan tradisionalnya. Nah, koperasi ini tuh menawarkan pengalaman otentik kehidupan kampung kepada para pengunjung dengan menyediakan penginapan di rumah-rumah penduduk setempat, di mana mereka tuh dapat merasai sendiri budaya dan tradisi masyarakat setempat. Nah, ini ada produk portofolio dari Koperasi Homestay Lonek Jempol Berhad. Yang pertama itu ada program homestay-nya, yaitu eh, itu program tinggal bersama penduduk dan menikmati budaya lokal. Lalu ada penyewaan kemudahan. eh, itu tuh seperti penyewaan kanopi, dewan seminar, kendaraan seperti van dan tram untuk kemudahan pengunjungnya. Terus ada aktivitas budaya dan tradisional. Di itu tuh ada permainan tradisional, demonstrasi masakan, sukan rakyat dan malam budayaan. Lalu ada pertanian dan peternakan. Itu proyek lebah Kelulut. Lalu ada catering dan perundingan acara, yaitu layanan catering dan konsultasi untuk acara. Selanjutnya ada revenue modelnya. Untuk revenue modelnya sendiri itu ada 3, ada service revenue, yaitu pendapatan dari homestay, aktivitas budaya, catering, dan penyewaan. Lalu ada trade revenue, di mana pendapatan dari penjualan produk pertanian dan madu. Lalu ada financial revenue, pendapatan ini dari hibah dan penghargaan pemerintah. Bisa dilihat di samping kanannya ada tabel pendapatan dari setiap produk komponen. Nah, selanjutnya ada customer portfolio. Yang pertama itu ada pelancong domestik, yang dimana pelancong domestik itu wisatawan lokal yang mencari pengalaman budaya. Lalu ada pelancong internasional, ada keluarga, ada sekolah dan institusi pendidikan, dan ada juga penyelenggara acara. Nah, di sebelah kanan juga ada data yang diperoleh oleh kelompok kami dari pembahasan waktu kemarin di Kampung Lonek. Di tahun terakhir itu, tahun 2023, ada 1.101 jumlah pengunjung total yang terdiri dari 996 pengunjung domestik dan 105 pengunjung internasional. Selanjutnya ada market position. Market position ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada pemimpin pelancongan berasaskan community, terus ada daya tarik budaya dan tradisi, ada keberlanjutan dan inovasi lokal, dan juga ada fleksibilitas dan diversifikasi produk.
Nah, untuk konsep yang kedua itu ada organisasi. Dalam konsep organisasi ini ada bagian ownership dan board yang mencakup struktur kepemilikan dan manajemen organisasi. Yang pertama itu ada kepemilikan koperasi, yang dimana koperasi ini tuh dimiliki oleh anggota yang terdiri dari masyarakat setempat di Kampung Lonek. Nah, setiap anggota itu memiliki hak suara dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional koperasi. Terus ada ada keanggotaan yang terbuka untuk semua individu yang tinggal di kampung itu dan memiliki keinginan untuk berkontribusi pada kegiatan si koperasi itu. Terus untuk eh, bagian yang kedua dari organisasi itu ada partnership dari koperasi Homestay Lonek Jempol Berhad. Itu tuh ada kolaborasi dan kerjasama yang mendukung operasional dan pengembangan koperasi tersebut. Eh, Beberapa di antaranya itu ada kemitraan dengan pemerintah, kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, terus ada kolaborasi dengan penyedia layanan koperasi, terus ada kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal, lalu ada program pertukaran dan kerjasama internasional. Terus untuk bagian ketiga dari konsep organisasi ini ada bisnis proses. Bisnis proses ini ada beberapa elemen penting yang mencerminkan cara mereka menjalankan operasi sehari-hari dan mengelola layanan yang ditawarkan. Contohnya itu seperti proses pendaftaran dan pengelolaan homestay, terus ada pemasaran dan promosi, ada pelayanan pelanggan, manajemen kegiatan budaya dan aktivitas, pengelolaan keuangan, evaluasi, dan pengembangannya. Dan yang keempat itu ada bagian legalitas, di mana dalam konteks legalitas ini ada beberapa aspek hukum dan regulasi yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Poin penting terkait masalah hukum yang mungkin dihadapi oleh koperasi itu ada pendaftaran dan perizinan, lalu ada kepatuhan terhadap regulasi koperasi, lalu ada peraturan keamanan dan kesehatan, perlindungan konsumen, kontrak dan kesepakatan, hak kekayaan intelektual, dan asuransi. Nah, yang selanjutnya untuk konsep ketiga itu ada customer relationship. Untuk pembahasan ini akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Raffi Arsanta. Untuk waktu dan tempat saya persediakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kuadran customer relationship ada 5 aspek, yaitu pada aspek network atau hubungan internal dan juga eksternal, yaitu menyediakan media sosial dan platform digital. Jadi memanfaatkan platform media sosial dengan pelanggan dan calon pengunjungnya untuk membagi informasi. Selanjutnya itu pada aspek marketing itu menggunakan media sosial tentunya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu selain itu membangun websitenya juga. Selanjutnya itu aspek sales dan service, pelayanan pelanggan yang baik, seperti yang responsif dan yang ramah. Selanjutnya itu aspek komunikasi dan PR, eh, memanfaatkan platform media sosial juga. Lalu pada branding itu memiliki identitas merek yang jelas, maksudnya itu seperti eh, visi dan misi yang jelas pada bonek. Selanjutnya ada eh, mengenai finansial. Secara umum dari tahun 2021 sampai tahun 2022 memiliki pertumbuhan yang positif. Dengan analisis tren terlihat bahwa total pendapatan memiliki kenaikan sebesar 23,7%. Eh, Pendapatan berdasarkan tabel dari pendapatan itu yang terbesar itu berasal dari pelancongan dengan kenaikan sebesar 4,37%. Kenaikan pendapatan pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa Koperasi Lonek berhasil dalam mengembangkan bisnis pariwisatanya. Sedangkan untuk total pembelanjaan Kampung Lonek dapat dilihat di tabel tersebut mengalami kenaikan 0,53%. Pengeluaran terbesar dari koperasi ini
yaitu dari biaya operasional, terutama pada kontrak saluran air dengan kenaikan sebesar 4,22%. Meskipun terjadi peningkatan pengeluaran untuk biaya operasional, membuat koperasi tetap mampu menghasilkan laba karena adanya peningkatan pendapatan yang lebih besar. Untuk laba bersih, koperasi mengalami peningkatan sebesar 2,13% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi Lonek mampu mengelola keuangan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berbagai hal positif tersebut menunjukkan bahwa strategi bisnis yang diterapkan oleh koperasi Homestay Lonek ini cukup efektif. Selanjutnya untuk kuadran operation atau operasional untuk sumber pendanaan yang pertama itu modal awalnya itu dari anggota koperasi. Jadi setiap anggota koperasi ini mengumpulkan seperti eh, semacam iuran dari antara perumahan. Lalu yang kedua ini diversifikasi diversifikasi pendapatan. Jadi tiap-tiap perumahan perumahan anggota komponen ini tentunya memiliki pendapatan yang bisa dijadikan modalnya. Yang selanjutnya itu untuk ke pemerintah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dukungan pemerintah ini menyediakan hibah atau pinjaman dengan suku bunga rendah untuk membantu koperasinya. Sama ada investasi swasta, jadi jadi investor ini dapat menginvestasi kepada koperasi. Lalu ada kampanye penggalangan dana, jadi melakukan penggalangan dana baik secara offline maupun offline, bisa melalui crowdfunding. Untuk selanjutnya itu pada production dan deliveries itu pertama itu kualitas fasilitas homestay yang menyediakan seperti kamar tidur, ruang tamu, dan area umum. Yang kedua itu pengelolaan persediaan seperti perlengkapan mandi dan makanan. Yang ketiga itu layanan antar jemput. eh, eh, Terus yang selanjutnya yang keempat itu pengalaman lokal. Jadi melibatkan kegiatan touring seperti memasak bersama dan kegiatan budaya lainnya. Lalu yang ke selanjutnya itu pelatihan staff. Untuk bagian IT sistemnya yaitu pertama sistem pemesanan online ini eh, menyediakan informasi yang lebih lengkap seperti harga dan ketersediaan dan bagaimana proses pembayarannya. Lalu sistem manajemen properti ini koperasi bisa mengimplementasikan manajemen inventaris dan tentunya terdapat laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya yaitu database pelanggan, menyimpan informasi penting seperti riwayat pemesanan, preferensi, dan umpan balik. Lalu ada sistem pembayaran digital. Selanjutnya ada website yang responsif. Selanjutnya ada bagian fasilitas, yaitu kamar tamu yang nyaman, kamar mandi yang bersih, lalu ada area umum, fasilitas penyewaan kendaraan seperti contohnya itu penyewaan sepeda. Lalu pada bagian kesimpulan itu berdasarkan analisis yang digunakan dapat disimpulkan bahwa menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari empat aspek Broadwell, menurut kami itu consumer relation ini memiliki potensi untuk pertumbuhan selanjutnya karena bisa melakukan kerjasama dengan agen perjalanan seperti Airbnb, Booking.com, dan lain-lainnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas, domestik maupun internasional. Berikut merupakan dokumentasi dari kelompok kami. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Diperkenankan kepada para panelis untuk memberikan komentar maupun masukan maupun saran atas. Silakan pada Dr. Huzaini, mungkin bisa Okey. memberikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya tengok persembahan tu banyak. Berapa slide you all ada? 21 Pak. 21 Pak. 21 ya? Okey seperti biasa you all adalah okey lah, no problem. Sebab ni growth wheel. Growth wheel adalah framework ya. Maksud growth wheel ni adalah satu agenda atau framework untuk perniagaan sama ada koperasi, apa pun boleh guna. So ada 4 quadrant tu Paling penting adalah buat keputusan, ambil tindakan. Dia punya tu buat keputusan, ambil tindakan. Okey. Bila saya sentuh bab business concept lah. Saya tak nak sentuh organisation, marketing, customer segmentation. Kemudian saya tak sentuh sebab tentang operate BOCOR, operation management. So kalau saya tegur nanti banyak benda yang tak sampai sebenarnya. Persembahan awak. Cuma saya nak tengok betapa sharpnya you all bila you all buat research ataupun kerja lah kerja tentang gunakan 4 kodan ni growth wheel sebagai framework. Saya nak tanya pada you all pada kumpulan 4 Kampung Lonek ni daripada Negeri Sembilan Jelebu dia cakap. Cuma saya nak tanya bila you all tengok business konsep tentang culture, tentang package yang ada, apakah persamaan kalau kita lihat berhubungan aspek budaya, lingkungan dan pola kehidupan masyarakat dengan desa you all, Jawa Barat? Apa bezanya? You bagi 3 benda yang business konsep ni dan juga kehidupan Lonex ni, Kampung Lonex ni, apa beza dia, ada persamaan dia antara Jawa Barat tempat you all dan juga Lonex ni lah. Tiga saya nak tengok. Persamaan. Sebab apa anda perlu mencetuskan idea. Idea yang nak membantu Kampung Lonex ni, sedikit idea tentang pembangunan koperasi mereka, dan mereka anda belajar juga tentang Lonex ni, budayanya, tentang polanya, tentang banyaklah tentang masyarakatnya, aspek-aspek daripada berapa banyaklah persamaan. Tapi saya nak tanya kepada you all, bila you pergi tengok kat situ, you duduk itu beberapa hari, 3 hari kata silap saya, apakah persamaan yang boleh dibawa idea di antara Kampung Lonex dan juga Jawa Barat yang you tempat? 3 benda yang saya nak tengok. Persamaannya coba disebutkan ya. Yang awal kita ke sana itu kita ngerjain apa, produk apa namanya, di sana ada, di kita ada. Izin menjawab pertanyaan dari Dr. Hussein. Untuk kesamaan budaya dengan dari Kampung Lonek dan desa kita yaitu Jawa Barat itu, jadi di sini itu kita juga ada pertanian dan peternakan. Seperti kalau pertanian itu ya padi sama untuk peternakannya juga kami ada ternak ikan, ayam. Terus yang kedua itu kami juga ada kegiatan membuat dodol di daerah Garut, Jawa Barat. Terus yang ketiga itu kami juga ada kegiatan seperti mengocak ikan. Di sini namanya bedah balong. Itu paling Pak yang 3 kesamaan dari desa kami dan Kampung Lonek.
Bagaimanakah dengan penggunaan bahasa lokalnya? Di mana di Jawa menggunakan bahasa Sunda dan bagaimana mereka pakai bahasa Minang? Untuk bahasa lokalnya rata-rata pakai bahasa Sunda, Pak. Sunda, Sunda aja, Pak. So, mana di Jawa Barat ada kampung panggung khas Sunda, betul? Ada kampung itu, Pak. Bolehkah idea itu dibawa Kampung kepada Kampung Lonek? Gimana, Pak? Kan di Jawa Barat tu terdapat rumah panggung khas Sunda, kan di banyak-banyak tempat kan di Jawa Barat setahu saya. Boleh tak benda tu dibawa ke Kampung Lonek? Di mana Kampung Lonek juga memperagakan rumah-rumah tradisional. Boleh, Adakah konsep tu boleh dibawa atau boleh diintegrasikan di tempat anda dan juga di Kampung Lonek? So, bagaimana idea yang you nak cakap itu is how you going to learn dan sharing from your presentation tentang persamaan tadi tu. Boleh nggak itu yang kampung adatnya itu di di ini di Kampung Lonek. Kampung Lonek juga ada sungai kan, ada hutan. Begitu juga dengan di Jawa Barat kan. Sebab dia berpotensi besar untuk pengembang ekowisata di kedua-dua wilayah kalau kita tengok kan. Landscape dia, petai organik semua sama, agak-agak sama. So dia business konsep tu kita gunakan daripada apakah idea atau pencetus idea untuk anda lihat business konsep ni gunakan growth wheel untuk dibawa tentang persamaan dengan Jawa Barat di mana dengan bahasa Sunda, dengan perkampungan Sunda, boleh ke? Contohnya kat situ lah, demi ekoturism, boleh ke? Sebab itulah kita nak lihat bahawa bagaimanakah idea itu boleh dicetus dan dibawa kepada koperasi di Lonek. Baik Pak, izin menjawab. Tentunya boleh. Dan itu juga bisa dijadikan peluang untuk mengenalkan budaya. Jadi adanya pengembangan budaya Pak. Jadi bisa dijadikan bisnis juga. Jadi bisa dijadikan kerjasama gitu Pak. Okey. Tapi secara jujurnya saya nak tanya, bila you all buat study tentang Kampung Lonek, ada tak you masukkan serba sedikit Jawa Barat sebagai penanda aras ataupun idea-idea untuk dibawa Kampung Lonek itu dibesarkan lagi untuk menjana pendapatan ekoturism ni? Ada tak? Tidak Pak, bukan tidak dimasukkan Pak, jadi hanya melakukan saja. Ada? Ada? Pak, belum. Tiada? Okey, tak apa. Terima kasih, itu saja soalan saya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada kumpulan F4 yang membentangkan tadi. Soalan saya juga sama dengan soalan tadi. Jika anda melihat 4 kuadran growth wheel, yang mana satu yang akan diprioritikan dan kenapa? Bagaimana untuk kelompok 4? Responnya? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bang. Dari model manakah yang akan diprioritaskan? Jadi menurut kelompok kami itu pada customer relationship.
tentunya untuk memperluas jangkauan pasar internasional dan domestik juga. Seperti misalkan menurut kami itu eh, bekerja sama dengan platform-platform perjalanan seperti Airbnb dan Booking.com seperti itu Bu. Menurut kami tentunya bisa membantu koperasi selanjutnya dengan mengembangkan customer relationship. Okey, terima kasih. Saya tanya ini kerana dalam mana-mana uh, perniagaan, konsep perniagaan tu tadi Dr. Husaini mention, konsep perniagaan tu sangat penting kerana konsep perniagaan tu akan menentukan keseluruhan perniagaan. Jadi saya ingat dalam kumpulan yang uh, kedua tadi ya, Dr. Husaini ada nyatakan tentang produk premium. Jadi bila kita bedah koperasi melalui teknik growth wheel ni, kita kena lihat satu-satu komponen. Satu, kita nak tingkatkan matlamat kita ialah untuk tingkatkan pendapatan yang lebih tinggi, penjanaan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi kita kena lihat daripada sos mana yang akan menjanakan pendapatan yang tinggi. Dan daripada situlah kita tengok, kita develop konsep perniagaan kita. Kalau kita memang memsasarkan produk premium, servis yang premium dan sebagainya, ini akan menjadi asas ataupun panduan pada kita untuk ke arah customer relation, untuk ke arah operasi dan sebagainya. Maknanya kalau kita memfokuskan pada produk premium, segmen market kita juga pun pada yang premium. Dia bukan pada yang general. That's why tadi Dr. Husaini minta kita, banyak kali Dr. Husaini cakap tentang konsep perniagaan, business concept. Because if your business idea, it's about tourism for everybody. So dia punya customer, dia punya segment, dia punya marketing is totally different. You see, this is how you can use growth wheel to enhance your business. It's not just typical kita identify, okay, customer relation, we use FB, we use social media, we use Airbnb. Your segment or your customer relation has to be based on the business model, what you are selling. Jadi kita menggunakan growth wheel ni untuk membedah dan untuk melihat adakah segmen-segmen ini dah cukup untuk menyokong konsep perniagaan yang kita ada. Kalau konsep perniagaan ni sudah kukuh, maknanya kita dah memang nak premium item. So gerak kerja yang lain tu ke arah menyokong konsep perniagaan kita. Kalau business konsep kita ni belum kukuh, di situlah kita punya peranan untuk cari apakah konsep business model yang kita memang nak pegang dan kemudiannya komponen yang lain kita akan follow apa yang kita hasratkan dalam konsep kita. Itu saja. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Puan Dr. Sarina. Silakan Ibu Ici, ada yang dikonfirm atau sudah cukup? Terima kasih Bu Estu. Saya sedikit aja ya. Keunggulan Kampung Lonex itu kan homestay ya. Nah, seperti yang sudah kita lihat itu kan model homestay terus ininya itu kan bermacam-macam bentuknya ya. Nah, apakah itu ada standarisasi homestay-nya? Apakah ada atau tidak ada? Kalau ada, itu dari mana ya standarisasi homestay di sana? Terima kasih.
Silahkan untuk kelompok 4, ada respon? Izin menjawab untuk pertanyaan Ibu Ici itu ada Bu, ada standarnya seperti yang ditanyakan dari Ibu angkat. Ibu angkat itu seperti harus ada kamar. Kamarnya itu harus terdapat, di dalam kamarnya itu harus terdapat kasur, ada kipas angin, dan kamar mandi di dalamnya. Jadi untuk setiap homestay itu diharuskan dalam kamarnya itu ada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengunjung yang menginap di situ, Bu. Berarti nggak asal ya. Misalnya yang rumah ini bisa dijadikan homestay atau enggak itu sudah ada standarnya. Dan itu dikoordinir oleh koperasi Lonex ya. Iya, Bu, sudah ditetapkan standar itu. Iya. Ya udah cukup itu. Bu Estu silakan. Selesai. Baik, Bu, terima kasih. Saya nak tanya ya, kelompok keempat, kelompok ketiga dan kelompok kedua. Bila you stay kat Lonex tu, Kampung Lonex Homestay tu, you are seronok ke selesa? Seronok enggak? Iya. Seru enggak? Tentunya seru Pak. Nak tanya, yang mana yang penting ke depan you all stay 3 hari kan? Seronok ke selesa? Semuanya seronok ya. Semuanya senang kan di kampung Lonex ya? Betul? Betul. Ya, seronok semua. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil observasi dan analisanya. Apa namanya tadi disampaikan bahwasanya memang penting sekali ya sebuah apa namanya konsep bisnis ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi apa namanya pembelajaran ya bagi rekan-rekan mahasiswa semua gitu ya terkait dengan bagaimana model Growthwell ini bisa membantu sebuah bisnis untuk berkembang jauh lebih baik ya khususnya untuk apa namanya Kampung Lonek homestay Kampung Lonek. Oke baik. Izin kita sudah ditunggu di main Zoom untuk penutupan, tapi sebelumnya akan ada diumumkan adalah best student ada apa namanya yang terpilih ya dari kegiatan IKMA ini. Terima kasih kepada seluruh panelis yang telah apa namanya memberikan masukan, saran dan apa namanya ilmu baru ya, wawasan baru. Terima kasih pada Cik Dr. Husaini terima kasih juga kepada Puan Syarina. Juga saya lihat ada juga dari IKMA ada Puan Rohaya ya. Juga pada Ibu Ici yang telah berkenan untuk apa namanya memberikan apa namanya pendapat maupun konfirmasi sehingga mahasiswa bisa apa namanya mengetahui mana-mana yang masih perlu ditingkatkan dan mana-mana yang perlu dipertahankan. Oke, saya selaku pemandu pada ruang ini, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita boleh sama-sama untuk kembali ke live room dan kembali ke main room ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Saya boleh
Izin untuk foto ya, kita foto screen boleh di open untuk kameranya sebagai apa namanya kenang-kenangan sekaligus dokumentasi kegiatan simposium di ruang ini. Oke, cukup satu screen aja ya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Saya ulangi sekali lagi, Bu Sri sudah muncul ya. Sekali lagi, berikan senyum terbaik. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Kita ketemu di ruang main Zoom.